Biasakan dari yang kecil-kecil saja. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, innalillah. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Sekali lagi, memulai sesuatu, dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, innalillah. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Dan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki, bagi-bagi. Itu Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuki kajian inti, yaitu 6 amalan untuk menggapai surga. Hadis ini sahih, riwayatkan oleh Imam Bukhari. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku aw tarku ma yaqulu abaukum. Wa ya'muruna bis shalah wasidqu wal afaf wasillah." Rawal Bukhari. Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi panjenengan yang memiliki kitab hadis Riyadhus Shalihin, itu nanti bisa dilihat di bab as-sidqu, bab kejujuran. Tetapi penterjemah yang lain, dia menerjemahkan enggak bab kejujuran, sama hadisnya, tapi penterjemah yang lain memberi judul apa? Yaitu Abwabul Jannah, pintu-pintu menuju surga. Yang lainnya lagi, saya ambil yang ini, 6 amalan untuk menggapai surga. Sama hadisnya, hanya beda di judulnya. Jadi tadi hadisnya sudah saya bacakan. Saya ingin bacakan artinya terlebih dulu, nanti kita uraiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Tentunya ini dikaitkan, siapapun di antara kita yang betul-betul serius, betul-betul menginginkan surganya Allah, maka 6 amalan ini wajib kita miliki, wajib kita amalkan. Nah, karena itu pula sebelum 6 amalan ini saya bacakan dan saya uraikan, kita akan kaji bersama. Saya mau tanya terlebih dulu dengan 3 pertanyaan ekstrim. Menurut saya, apa pertanyaan ekstrim itu? Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau panjenengan semua ditanya, apunten, afan, mohon maaf, kalau Bapak Ibu jamaah sekalian ditanya, kira-kira amal kebaikan ibadah Bapak Ibu jamaah sekalian sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Sekali lagi, amal kebaikan ibadah Bapak Ibu jamaah sekalian sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Belum. Ini pengakuan yang baik. Mau mengakui kekurangan, kelemahan, ini adalah satu kebaikan, asalkan mau merubah diri. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ditanya kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa. Yang hari ini banyak orang gak jujur. Yang hari ini banyak orang yang tipu-tipu, memalsukan ini, memalsukan itu, ya, berbuat kezaliman dan kerusakan, tapi dia tidak mau mengakui. Tapi ini ada hamba Allah yang dengan jujurnya mau mengakui kekurangan, kesalahan dan dosanya masih banyak, dan ingin terus meningkatkan kebaikan ibadah dan amal saleh. Ini adalah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga?
Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Yaitu amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, dosa-dosanya masih banyak, pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi rahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, saya akan artikan dulu. Yang pertama adalah wajib beribadah kepada Allah. Wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kalau yang satu ini tidak ada, yang lainnya tidak perlu. Karena inilah kuncinya. Kunci dan inilah yang pertama dan utama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Anibudullaha wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik, menjadi taghut. Jadi satu, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Islam. Nanti saya akan sampaikan. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalah. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat loh, tapi mendirikan sholat. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, ya. Sholat, ternyata sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Jadi sholat yang hendaknya betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Betul ya Pak ya? Ya. Kan Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam hilang i-nya jadi Islam, nggak Islam lagi. Islam hilang S-nya jadi Ilam. Islam hilang L-nya jadi Isam, nggak Islam lagi. Artinya minimalnya orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim itu minimal sholat yang 5 waktu itu betul-betul dia tegakkan, dia jaga dengan disiplin. Dan bukan hanya itu saja, tentunya sampai makom aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Satu pertanyaan saya Pak tentang sholat Bu. Bapak Ibu saya yakin sudah bertahun-tahun, sudah ribuan kali sholat. Pertanyaan saya satu saja, pernahkah Bapak menyadari, Ibu menyadari ketika sholat melafaz Allahu Akbar ada berapa kali? Yang 17 rakaat itu loh. Kenapa ini perlu ditanyakan? Ini bukan ucapan yang main-main. Ini ucapan yang mestinya menggetarkan jiwa kita. Dan ini adalah bagian ucapan tauhid agar kita sadar kita ini adalah lemah. Kita adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Berapa Pak? Pernah ngitung Pak? Nah dihitung aja ya. Kalau saya kasih tahu nanti tidak ngitung jenengan ini ya. Jadi melafaz Allahu Akbar berapa kali? Hayati itu. Berapa banyak yang diantara kita sholat ya Allah Akbar, Allah Akbar, tapi tidak memaknai itu, nggak ngerti maknanya. Masya Allah tadi imam kita membacakan satu ayat yang dibacakan tadi luar biasa sekali ya. Pernyataan Nabi ya, Nabi Nuh ya.
Aku setelah mendakwakan pagi, sore, siang, malam, aku dawai, aku ingatkan manusia agar mau beriman. Tapi apa? Mereka menutup telinganya. Mereka menolak. Bahkan mereka sombong dengan apa yang aku ajarkan kepada mereka. Ya Allah, aku pasrah, aku kembalikan kepadamu ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah itu Pak, nikmatnya kalau mohon maaf ya, kita ngerti sedikit paling enggak tentang ayat yang dibaca oleh imam kita. Ya itu bisa kita resapi. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Dimulai dari mana? Bapak Ibu, Al-Fatihah itu coba betul-betul bukan hafalnya, tapi sampai menjiwai. Kenapa ketika kita membaca Al-Fatihah dengan penjiwaan kita bisa nangis? Kita akan betul-betul merasa hina dan kecil di hadapan Allah. Dan kita akan selalu ingat kepada Allah, pasrah kepada Allah. Seperti di awal dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah. Kenapa aku hidupnya kok masih dipuji, ingin dipuji-puji, disanjung orang? Bukankah kita di dalam salat melafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi praktek dalam kehidupan kita sandarnya, tawakalnya, kok minta tolongnya bukan kepada Allah, kok cenderung kepada manusia. Paling tidak kok banyak kita diantaranya masih yang lupa dengan berdoa. Nah itu salah satunya ya. Itu yang ketiga. Ulangi, yang pertama beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik, tidak bersekutukan. Kemudian meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga mendirikan sholat. Yang keempat as-sidqu wa ya'muruna bis-shalah was-sidqu. Yang keempat adalah jujur dalam kehidupan ini. Mohon maaf, biasanya Bu yang nggak jujur itu ibu-ibu atau emak-emak. Halo? Biasanya nggak jujur itu ibu-ibu atau emak-emak? Udah, kalau gitu kayaknya nggak adil nih. Kalau ditanya, biasanya yang nggak jujur itu suami atau istri? Nah, tuh. Ibu-ibu bilangnya suami Pak, bapak-bapak bilangnya istri. Kalau ibu-ibu bilangnya suami, itu dulu nemunya di mana? Kalau bapak-bapak bilang istri, berarti bapak belum bisa ngedidik istrinya. Karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bahkan kalau tahu istrinya melakukan kesalahan dan dia membiarkan, si bapak, si suami ini berdosa. Salah satu contoh, tahu wajib berhijab, anaknya, istrinya keluar rumah tidak berhijab, bersolek berlebihan, bahkan naudzubillah min dzalik tabarruj. Suaminya bangga, dosa nih suami seperti ini. Nah, kalau sudah diingatkan dia tidak mau, itu paling tidak sudah gugur secara kewajiban di hadapan Allah. Tapi kalau dia membiarkan, malah bangga. Contohnya, mohon maaf, anaknya sudah kuliah. Nah, saya mau kemana nak? Mau kuliah mah, mau kuliah bi, mau kuliah apa? Kamu pakaian seperti itu, udah masuk. Lebih baik kamu gak usah kuliah. Kalau kamu membara aurat, daripada ayah juga kena dosanya, daripada mama, abi, umi kena dosanya juga. Dan ayah, ibu nggak akan berdosa kok. Kalau kamu nggak mau sekolah, itu urusan kamu dengan Allah, kamu sudah balik. Tapi kalau kamu ganti bajumu. Tegas mestinya dalam masalah syariat Allah. Jangan anaknya mau kuliah, mau kemana sayang? Ya mau kuliah lah ma, mau kuliah lah apa? Kamu pakai bahan gitu, nggak seksi, nggak kelihatan, najis seperti itu ya. Nauzubillah nih. Ini harus kita pahami betul ini. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Gimana kelanjutannya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik, wasitku, berlaku jujur. Mohon maaf Pak, kalau hari ini kajiannya nggak semuanya terurai Pak ya.
Mungkin hanya 1 poin atau 2 poin yang dapat kita urai dengan nggak seluruhnya, mungkin ini maksudnya biar dipanggil lagi Pak, ini maksudnya. Astagfirullahaladzim. Baik, jadi yang keempat, wasidku, berlaku jujur dalam kehidupan ini. Menarik, Nabi pernah ditanya, Rasul, ada nggak muslim yang berzina? Ada. Muslim yang mencuri? Ada. Muslim yang mabuk, yang minum khamr? Ada. Tapi Nabi langsung mengatakan, tapi kalau mukmin pasti dia jujur. Kalau mukmin pasti dia jujur, nggak berdusta. Ya. Baik, kemudian yang kelima adalah al-afaf. Ya, tadi yang keempat berlaku jujur, yang kelima adalah al-afaf. Coba aku nak tanya, apa artinya al-afaf? Ini bagi bapak ibu jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri tapi. Ya. Al-afaf, al-afaf. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ini kelihatan bukan orang Arab ya Pak ya? Astagfirullah. Al-afaf. Apa artinya al-afaf? Al-afaf artinya yang pertama ada memaknai al-afaf itu adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya dari yang dilarang diharamkan Allah. Ada juga yang memaknai al-afaf adalah orang yang berusaha terus-menerus melakukan kebaikan, ya, dan tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang buruk, maka dia membenci keburukan itu. Tapi saya mengambil makna al-afaf yang ketiga, yaitu orang yang mensucikan qalbunya, orang yang mensucikan hatinya. Yang ini dikaitkan dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi itulah yang kelima. Kemudian yang keenam, wasilah. Wasilah. Apa nih makna asilah? Wasilah bukan wasilah yang pakai shot ya Pak ya, tapi bukan pakai sin ya, tapi pakai shot. Wasilah yaitu gemar bersilaturahim. Gemar bersilaturahim. Seperti hari ini kita kumpul setelah sholat, kita hari ini bertemu kita pagi ini setelah sholat apa? Niatkan betul-betul satu saja tujuannya, mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan dengan bersilaturahim. Jadi insya Allah kita dapat 2 pahala besar dari menuntut ilmu dan juga dari silaturahim. Amin, gitu dong. Lama banget, harus siapa dulu, masya Allah. Baik, yang pertama, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'ah. 6 amalan yang menjadi penentu seseorang layak pantas menjadi penghuni surga, atau bahkan naudzubillah dzalik, tidak pantas dia. Kalau nggak pantas menjadi penghuni surga, berarti menjadi penghuni neraka. Yang pertama, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Gimana memahami ayat ini? Di sini pastikan semua yang kita lakukan agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Kita harus yakin seyakinnya assalam. Yang kasih keselamatan adalah Allah. Ar-Razzaq. Yang kasih rezeki adalah Allah. Asy-Syafi'. Yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yang kasih kebaikan adalah Allah. Yang kasih kebahagiaan adalah Allah.
dan Allah adalah Maha segala-galanya, yang Maha Alim, yang Maha Kuat, yang Maha Bijak, yang Maha Kaya, yang Maha Hebat, yang Maha Sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki keyakinan seperti ini, maka hidup kita akan nyaman. Karena kita ini adalah hamba Allah, maka mintalah kepada Allah. Rasul mengingatkan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Pun kalau kamu mohonlah kepada Allah. Ditambahkan dengan penjelasan apa? Demikian juga kalau kalian bersandar dan tawakal, bersandar tawakallah pula hanya kepada Allah. Satu ibadah, pastikan ibadah kita terpenuhi syaratnya Bapak Ibu. Syarat itu ibadah menjadi amal sholih. Yang pertama, pastikan yang kita lakukan adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini adalah kaitannya dengan ikrar kita dalam sholat. Kita dalam sholat telah mengikrarkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah semata, Rabb semesta alam. Mohon maaf, sejenak Bapak Ibu bayangkan, kita ini sampai ke masjid ini bukan karena sihat kita, bukan karena rumahnya dekat, bukan karena kita mandi, bukan, tapi karena rahmat pertolongan Allah. Coba mohon maaf, bayangkan Bapak Ibu, ketika bangun tidur, tiba-tiba kaki ini nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Ketika kita bangun tidur, tiba-tiba tangan ini nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Ketika bangun tidur, telinga ini nggak bisa mendengar, mau apa kita? Ketika kita bangun tidur nggak buta, remang, si fulan kalau nggak ngomong, kita nggak tahu siapa pasti dia. Kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa merasakan sesuatu, apakah ini pahit, apakah ini kecut, apakah ini manis, apakah ini pedas. Sadarkah kita kalau itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kaitannya dengan ibadah dan tauhid selalu dikaitkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh mengatakan duh kebetulan ini, bisa syirik itu. Untung ada kamu. Oh kalau nggak saya bantu, oh ini ucapan-ucapan yang buruk. Maka dalam ibadah pastikan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas di waktu beramal, dan juga tentunya ikhlas setelah beramal. Yang kedua, pastikan ibadah kita ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Mohon maaf Bapak Ibu, jangankan masalah ibadah, masalah akhirat, lawang masalah dunia saja harus ngerti ilmunya loh. Satu contoh, ada anak gadis, anaknya orang yang cukup mampu, ibunya memanja-manjakan, sehingga anak ini tidak pernah masak, tidak ngertilah masak memasak. Menikah, satu pekan kemudian masuk bulan Ramadan, ikut sama suaminya, ya, suaminya pergi kerja, ya, dia sebelumnya bilang, sayang, hari ini aku ingin merasakan masakanmu sayang, tolong ya buatin kolak biji salak, katanya. Ya mas, katanya. Suaminya pergi kerja, istrinya pergi ke pasar beli salak. Habis sholat isya, habis sholat asar maksudnya, dia masalah itu bu. Ya, dari jam 4 sampai jam 5 setiap airnya habis ditambah lagi, ganti lagi. Yang terakhir sih betul, ya, dikasih santan, ya, dikasih vanili, dikasih pandan, ya, kemudian dikasih gula pasir, gula jawa, sedikit garam, ya.
Kemudian juga ada sedikit jahenya karena dia ingin agak pedes gitu. Sampailah suaminya menjelang maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya gimana? Pesananku udah matang. Udah dari tadi lagi. Alhamdulillah. Nah, suaminya siap-siap ya setelah mandi. Kemudian menjelang 7 menit nyetel televisi, yaitu Kultum kuliah 7 menit ya, sambil nyantai lihat televisi pas kuliah Kultum 7 menit. Pas Allahu Akbar, listriknya mati. Dia makan. Apa ini? Kok keras banget? Katanya. Istrinya mengatakan, itu kolak biji salak permintaanmu, Mas. Salah nggak istrinya? Salah nggak? Nggak salah, Neng, ya kebangetan. Nah, ini dalam masalah dunia saja kita harus ngerti ilmunya. Apalagi masalah ibadah. Maka yang pertama harus ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Begitu kata Ibnu Qayyim, syarat ibadah itu dua, ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tiada tuntunan dari Rasul, maka tertolak. Jadi ibadah itu bukan banyaknya, bukan gemebiarnya, bukan ramainya. Makanya bahasanya Allah bukan meramaikan masjid, tetapi memakmurkan masjid. Apa bedanya? Nah, kalau meramaikan, undang aja itu. Ya. Tapi di dalamnya mencampurkan yang hak dengan yang batil. Apalagi beriringan dengan musik-musik yang naudzubillah min dzalik, dibarengi dengan ya biduan-biduan yang seronok, rame mungkin. Bukan itu. Tapi memakmurkan. Memakmurkan maknanya apa? Banyak memberikan kebaikan dan manfaat. Ya. Termasuk apa? Memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan, terutama yang di sekeliling masjid sekitarnya. Terutama jika ada di antara jamaah atau yang di sekeliling masjid itu yang dalam kekurangan, sakit, tidak mampu, dan lain sebagainya, atau kemiskinan. Ya. Makanya bahasanya bukan meramaikan, tapi memakmurkan. Baik ya. Jadi pastikan jamaah sekalian, yang kita lakukan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya betul-betul ngikutin Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran. Pada surat Ali Imran ayat yang ke-31, surat Ali Imran itu surat yang ketiga, ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya ulangi, ada dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya, kehidupannya berusaha mengikuti Rasul. Ali Imran 31 yang artinya, katakanlah ya Muhammad pada umatmu, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah
maka ikutilah aku. Yang dimaksudkan di sini adalah ikuti Rasul. Mohon maaf, bukan ikutin ustadz, guru, kiai, syekh, ulama, habib. Kecuali ya guru, syekh, ustadz, ulama, kiai ini memang mengajak kepada Nabi, cara Nabi. Nah itu boleh kita ikutin. Saya tanya sebelumnya begini, menurut Bapak yang benar, ya yang benar itu kita mengikuti ayat atau mengikuti manusia? Mengikuti ayat. Yang salah orangnya atau ayatnya? Maka jangan pernah kita sekali-kali mengkultuskan seseorang, karena nggak ada yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Kalau kita kagum dengan seseorang, ustadz, guru, kiai, syekh, ulama, karena akhlaknya boleh, karena ilmunya benar boleh, karena ibadahnya iya, karena kedermawanannya iya. Tapi kalau kemudian sampai jatuh kultus, kita sendiri bisa jatuh dalam kesyirikan, ya, dan bisa menyebabkan orang itu pun jatuh dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Saya ulangi, dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang ibadahnya, kehidupannya kita Rasul. Dua. Ali Imran 31. Yang pertama apa? Siapa yang dia betul-betul mengikuti Nabi. Apa kata Allah yang pertama? Janji Allah yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Gak ada yang amin nih? Aduh lama banget sih. Dua jaminan garansi Allah berikan kepada kita pada siapa saja yang apabila ibadahnya ngikutin Rasulullah. Apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah. Amin. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan. Amin. Jadi nggak usah ribet-ribet rumusnya. Wong ini jaminan garansi langsung dari Allah kok. Mau dicintai oleh Allah, ikutin Nabi. Mau diampuni kesalahan dan dosanya, ikutin Nabi. Gimana cara Nabi mengajarkan kepada kita agar kita bertobat-tobatan nasuha dan seterusnya ya. Nih yang pertama, ibadah kita pastikan yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah yang kedua adalah tadi yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur Rasul. Syirik, karena tadi apa? Wajib beribadah kepada Allah, tadi kaitannya dengan ibadah, kemudian mentauhidkannya dan tidak syirik. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini banyak sekali tanpa disadari, banyak melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Dan ini sebenarnya adalah musibah yang besar. Kematian, kehilangan, jatuh, ketipu, terzalimi, dizalimi, itu musibah. Tetapi ada satu musibah yang sebenarnya besar tetapi tidak disadari. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah, akhlak kita dan kita tidak menyadari. Apalagi berbuat salah tidak merasa bersalah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu musibah besar. Nah, hari ini nampaknya ini orang sholat tetapi masih melakukan kesyirikan. Nampaknya ngaji rajin tapi masih melakukan kesyirikan. Entah dia sadari atau tidak sadari. Kalau sampai dia sadari ini ngeri. Kalau nggak dia sadari, terus selama ini hidup untuk apa dia? Contohnya, hari ini banyak syirik terjadi dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebih-lebihan kepada selain Allah. Saking cintanya sama istri, sama anak, pontang-panting cari nafkah rezeki tapi nabrak-nabrak, nggak peduli halal haram. Ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Bapak Ibu cinta punya mobil baru, mobil bagus, senang. Tapi cinta senangnya dengan mobil itu boleh hanya sampai batas garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Jadi kecintaan pada suami, pada istri, pada anak, pada orang tua nggak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Mohon maaf Bu, seorang istri bisa syirik dengan mengatakan apa? Suamiku adalah segala-galanya. Kok bisa ya? Karena yang segala-galanya adalah Allah. Kalau suamiku adalah segala-galanya, berarti ketika suami meninggal habis dong dia. Tapi
berapa banyak wanita kaum istri ketika suaminya meninggal dia happy-happy saja, bahkan dia bisa mengembangkan ilmu, bisa bisnisnya lebih berkembang daripada ketika suaminya masih hidup. Dia malah makin sehat, bahkan pipinya aja mungkin malah makin tembem. Kenapa? Mungkin ketika dia punya suami dia tertekan, suaminya terlalu mengekang ini dan itu. Maka ingat, suami bukan segala-galanya, ya. Ada seorang laki-laki, bodohnya dia, saking senang cintanya sama istrinya, dia mendapatkan pontang-panting dengan susah payah. Kembang desanya yang dapatkan dia bangga sekali. Apa yang diminta istrinya dia kasih, dia beri. Ketika istrinya naudzubillah min dzalik selingkuh, dia stres. Bukan hanya stres, malah bunuh diri. Ya saya nggak bilang goblok loh Pak ya, tapi goblok banget ya. Nah, kecintaan seperti ini harus kita batasi, tidak boleh. Mau suami mau istri kalau salah, Papa tidak bener nih Pak, aku tidak mau nih. Jangan malah ngompor-ngomporin Bu. Suaminya pulang-pulang bawa duit banyak, berkepok-kepok. Mama cepat masukin. Begitu masih, Papa ini apa? Udah nanti tak ceritain nanti. Begitu masuk kamar aja. Apa? Udah kamu lihat sini. Ya Allah Pak, duit banyak banget. Ini gimana ceritanya Pak? Berkepok-kepok ini duitnya. Papa nyuri ya, Papa nyolong ya, Papa korupsi ya. Mama ngerti kan? Aku ini kerjanya apa? Bagian apa? Nah kalau aku nggak pinter-pinter gini, ya mana bisa aku bawa duit banyak gini? Ya Allah Pak, astagfirullah. Jadi Papa nyolong nih. Ya iyalah Ma. Ya udah Pak, hati-hati ya, besok lagi jangan sampai ketahuan. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Anda boleh seperti ini, ya. Ini kecintaan yang salah. Takut juga bisa jatuh dalam kesyirikan. Banyak. Takut kata pimpinannya, takut kata atasannya, takut kata menterinya, takut kata presidennya, takut kata rajanya. Sementara perintah raja, perintah atasannya ini, komandannya bertentangan dengan hukum syariat Islam. Habis kalau nggak saya jalankan nanti gimana? Saya nggak naik pangkat, saya nggak naik jabatan. Aduh kalau nggak saya jalanin gimana nanti? Saya gimana mau ngasih makan anak istri saya? Gimana mau nyekolahin? Padahal perintahnya adalah bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan manusia. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau tentang rezeki itu begini yakinnya. Ketika kita bekerja di satu instansi, perusahaan atau apalah namanya, tapi kemudian kita ketahui di dalamnya ini ada unsur haramnya, ribanya, bohongnya, maka kita harus katakan, Bismillah, saya akan keluar dari tempat ini. Tapi saya ingin ingatkan dulu kalau saya mampu. Kalau mampu ingatkan, kalau nggak mampu, enggak, saya akan keluar dengan mengatakan, saya yakin rezeki nggak hanya di sini. Nah, ini baru namanya dia bertauhid. Ada teman kamu kerja di mana di sana? Ada unsur haram ribanya, dustanya enggak? Ada sih. Kok ente masih nyaman? Ya gimana? Nah ini ketakutan yang seperti ini bisa menyebabkan syirik. Ada nggak kira-kira? Makanya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kalau panjenengan punya anak, anaknya bekerja di pabrik kah, di PT kah, di kantor kah, luar kantor kah. Kemudian pastikan yang penting halal dan berkah. Soal 1 bulan upah gajinya 8 juta, halal berkah nggak apa-apa, alhamdulillah. Daripada kerja di satu tempat udah 2 juta haram lagi. Mending yang 8 juta halal daripada yang 2 juta haram. Betul? Alhamdulillah ya. Itu prinsip orang tuh kalau kaitan dengan tauhid. Saya sampai di sini Pak, yakin ini betul-betul karena Allah. Ada wasilah-wasilah, tapi betul karena Allah. Saya itu dari 3:30 udah mau berangkat tadi. Qadarullah kok perut sedikit bermasalah. Sampai akhirnya jam 4 Pak dari rumah saya. Belum juga baru manasin, mau pakai motor nggak mungkin ini hujan. Udah Bismillah pakai motor. Saya berangkat tadi jam 4.10 loh Pak dari rumah itu tadi.
Saya yakin Allahu Akbar, Allah akan tolong saya. Sampailah sini. Bukan karena ini, tapi karena pertolongan Allah. Karena kita bercita-cita, berplanning, melakukan, sudah rancang niat yang baik sekalipun, jika Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi. Ya. Contoh rezeki, mohon maaf. Ini contohnya rezeki minum, Pak ya. Ya. Saya ikuti aja deh. Kalau ini dianggap roti, ya, begitu mau dimakan, Bu, anaknya cucunya minta. Kita kasih nggak? Padahal sudah jelas-jelas di tangan, sudah jelas-jelas di tangan, sudah jelas-jelas tinggal lep. Lah kok anak cucu minta? Ini sudah kita pegang. Makanya jangan pernah menyesali sesuatu yang sudah pernah terjadi. Tapi kalau yang buruk-buruk, dosa, maksiat, yang nggak baik-baik, memang harus kita tutup. Kenapa? Bengkulu, Semarang. Dulu, orang beriman itu nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ngapain? Ya. Makanya apa? Mohon maaf, nih saya tanya. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah nggak malas dalam ibadah? Pernah nggak malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullah. Terus biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Biar nggak malas itu Pak, semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Iya. Betul lah. Jadi biar semangat jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Ngapain kita nggak semangat? Ya. Orang yang bertauhid itu apa? Kaitannya dengan ini ada nasihat Imam Syafi'i menarik sekali. Orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan tidak syirik itu, ternyata Imam Syafi'i punya nasihat menarik sekali, Bapak. Apa itu? Beliau mengatakan, saya nggak hafal Arabnya. Ini kurang lebihnya maksudnya. Beliau memberikan nasihat yang luar biasa. Kaitannya dengan ibadah, mentauhidkan Allah dan tidak syirik ini. Apa? Yang pertama beliau mengatakan, jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Karena siapa yang dia menjadikan akhirat itu dalam qalbunya, dalam hatinya, maka Allah akan berikan as-sakinah, ketenangan, al-barakah, keberkahan, al-kafah, kecukupan, dan dijauhkan dari keburukan dan fitnah. Amin. Jadikanlah akhirat dalam qalbumu, hatimu. Jadikanlah dunia ini sebatas genggaman tanganmu saja. Jadikanlah dunia ini sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu. Bermasalah nanti kamu. Apalagi kalau sudah sampai diperbudak oleh dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ingat loh Bapak Ibu. Dunia itu apa sih yang paling berharga? Yang paling berharga yang ditumpuk-tumpuk. Kalau kita mati nggak dibawa. Kenapa ketika seorang meninggal, ketika seorang mati, yang menyertai hanya 3? Hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Hartanya kembali, hanya amal ibadah kita. Makanya Bapak Ibu, yuk bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Betul. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal salih, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Tadi yang pertama, jadikanlah akhirat dalam qalbumu, hatimu. Yang kedua, jadikanlah dunia sebatas genggaman tanganmu saja. Dan yang ketiga beliau katakan apa? Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Bapak Ibu yakin akan mati? Tahu datangnya kematian?
Sudah siap apa belum? Ini ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Cari dukungan. Bapak Ibu jamaah nggak usah khawatir nggak kebagian mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Itu ya. Jadi pastikan yang pertama untuk mencapai surga itu benar-benar nih ibadahnya serius nih. Yang wajib maupun yang sunnah. Contoh yang paling gampang kalau ibadah yang sunnah, sholat malam, sholat tahajud. Bapak Ibu termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Masya Allah. Kata kuncinya apa ini Pak Bu? Maaf. Malu mengatakan cinta kepada Rasul. Malu mengatakan cinta kepada Rasul. Belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya. Masa paling nggak 2 rakaat nggak keambil? Banyak kali waktu yang kita buang. Nggak bosen-bosen toh tidur. Kalau memang, mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau memang belum bisa tiap malam, sholat tahajud, kalau memang belum bisa tiap malam, paling tidak usahakan betul. Ya, kalau memang belum bisa tiap malam, sholat tahajud, paling tidak usahakan, ya nggak usah banyak-banyak. Cukup barang 1 pekan itu lakukan barang 5, 6, 7 kali saja cukup itu. Ya, cukup. Gak usah banyak-banyak. 5, 6, 7 kali saja cukup dalam 1 pekan. Tapi sekali lagi kata kuncinya, malu mengatakan cinta kepada Rasul. Belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ibadah yang betul-betul menghidupkan hati kita, yang menjadikan kita semangat gairah dalam kehidupan ini untuk melakukan kebaikan. Di antaranya qiraatil Quran, tilawatil Quran wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Mohon maaf, Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Al-Quran. Ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang kenyataannya ada yang membaca Al-Quran itu Bapak Ibu kalau lagi susah tidur. Ada yang membaca Al-Quran itu kalau lagi susah tidur. Susah banget tidur. Begitu ambil Quran langsung A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam bleksek. Malam harinya dia bangun terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Dan sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf ya, baca Al-Quran itu nggak harus banyak. Nggak harus banyak Bapak Ibu. Tapi sebagai bukti cinta iman kita kepada Allah, pada Rasul Al-Quran, baca Al-Quran itu tidak harus banyak. Cukup 1 hari 3 ayat saja cukup. Pak, Bu, baca Al-Quran itu nggak harus banyak. Cukup 1 hari 3 ayat saja cukup sebagai tambahannya. Sebagai tambahan. Berarti sebelumnya udah baca berapa? Mungkin 3-5 lembar gitu ya. Nggak pakai tambahan nggak apa-apa lah, nggak usah pakai tambahan juga nggak apa-apa kok. Allah alam bisawab. Jadi ternyata orang yang betul-betul yang dikatakan Nabi beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik, dia selalu hidupnya itu nggak akan pernah dia bisa begini begitu karena Allah kok, punya ini punya itu karena Allah kok. Sedikit menyinggung. Orang yang bertauhid itu kan kaitannya jelas, pasrahnya sandarnya kepada Allah. Lain dengan orang yang sombong. Qarun dilaknat oleh Allah karena apa? Kenapa Qarun sombong? Karena ini. Jangan bilang Qarun itu sombong karena kaya. Berarti kita nggak boleh kaya dong Pak. Harus kaya kita. Mau umrah, mau haji, mau berkurban tiap tahun, mau membantu menolong fakir miskin kaum duafa, mau untuk dakwah, untuk jihad, untuk syiar Islam, bangun masjid, mau memiliki 1000 pintu amalan jariah. Kaya kita mestinya.
Jadi Qarun itu dilaknat oleh Allah karena sombong. Tapi sombongnya karena apa? Bukan karena kaya. Kalau karena kaya nanti kesannya kita nggak boleh kaya. Kamu jangan kaya, nanti kamu nasibmu, hidupmu seperti Qarun. Mohon maaf, jangan-jangan yang ngomong seperti ini miskin. Tapi kenapa tidak kita ambil belajar dari siapa? Belajar dari Nabiullah Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah. Ya. Jadi dilaknatnya Qarun karena sombong, ya. Tapi sombongnya karena apa? Karena Qarun mengatakan dan meyakini ini adalah karena dari jerih payahku sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Itu kesombongannya, bukan karena kayanya. Baik ya, nampaknya sudah ada kode Pak ya. Mudah-mudahan yang sekelumit ini ada hikmah dan manfaatnya buat kita bersama. Amin. Mohon maaf, jadi baru 1 poin Pak. Poin-poin yang selanjutnya memang harus diundang lagi nih. Ya, ada tanya jawab Pak biasanya? Monggo saya kembalikan.